Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wageng, sama seperti biasanya, saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya saya akan berusaha untuk berbagi informasi dan berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti. Apakah cerita di balik dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini saya kategorikan menempatkan posisi diri sendiri di dalam posisi yang berduka. Berduka dalam arti apa? Suatu pemikiran yang tidak pernah untuk satu pemikiran terhadap orang yang diprioritaskan. Berduka dalam arti apa? Tidak pernah dihargai, tetapi menuntut untuk memberikan perjuangan. Berduka dalam arti apa? Kondisi batin yang seakan-akan terus-menerus menerima berbagai beban.
Kalau saya mencoba untuk mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, saya rasa kartu ini seperti menjelaskan bagaimana karakter yang dimiliki oleh pihak lain, karakter tersebut selalu saja memanipulatif berbagai kondisi yang terjadi. Walaupun kondisi itu sudah memperlihatkan dari berbagai kesalahan yang dimiliki oleh pihak lain, lagi-lagi kondisi tersebut bukan menjamin pihak lain untuk mengubah karakter tersebut, tetapi semakin meremehkan berbagai orang. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi, kalau saya mencoba untuk melihat bagaimana perjalanan komitmen kamu, saya rasa kamu memakai perasaan, manusia itu memakai logika. Logika dan perasaan tidak sinkron secara pemikiran. Walaupun diri kamu berusaha untuk memberikan berbagai situasi membuat manusia itu tenang, saya rasa tindakan kamu belum tentu bisa menyentuh perasaan dia. Itu hanya sekedar pemikiran yang dia anggap sebagai tindakan selayaknya sebagai pasangan. Dia tidak memakai situasi perasaan untuk merespon tindakan kamu. Kalau dia memakai tindakan secara perasaan, mungkin situasi komitmen kamu di masa lalu tidak ada yang namanya pertentangan, tidak ada yang namanya perselisihan, tidak ada yang namanya perdebatan, tidak ada yang namanya situasi kecemburuan. Ini kan antara perasaan dengan logika. Walaupun memang sangat sulit untuk menyatukannya, bukan berarti ketika menyatukan ini mencari satu alasan yang dimana alasan tersebut bisa memperburuk kondisi komitmen tersebut. Kalau saya berbicara dari kondisi kesehatan kamu, saya rasa saya cukup mengatakan kendalikan. Kendalikan. Begitu juga terhadap kondisi keuangan kamu dan kondisi pekerjaan kamu. Saya berbicara dari apa yang barusan saya katakan tadi, Wak Geng. Itu masih dari berdasarkan energi kamu, pergerakan energi kamu yang seakan-akan membuktikan komitmen kamu itu komitmen yang penuh dengan racun. Racun dalam arti apa? Bukan diri kamu yang memberikan kesalahan. Sekalipun diri kamu memberikan suatu kesalahan, karena mungkin kamu mencoba untuk menarik perhatian dari orang yang kamu prioritaskan. Sekalipun ada kesalahan, saya yakin tujuan kamu itu hanya bersifat positif.
yang dimana tujuan kamu agar bisa menarik manusia itu untuk peka terhadap diri kamu. Ya lagi-lagi, namanya juga sudah memakai logika secara pemikiran. Ya pasti akan berbicara mengenai untung dan rugi. Belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Kalau acuannya dari kartu yang saya pegang ini, saya lemparkan terhadap posisi energi kamu, saya jujur berbicara terhadap diri kamu dan berterus terang terhadap diri kamu, saya mengakui ada keharmonisan yang pernah kamu rasakan. Saya mengakui ada rasa ketenangan yang kamu rasakan. Tetapi keharmonisan kamu dan ketenangan kamu hanya bersifat sementara. Hanya hitungan beberapa bulan, hanya hitungan beberapa tahun, hanya di awal saja. Bukan untuk menentukan diri kamu saat ini mendapatkan yang namanya keharmonisan. Kartu pertama saja sudah berbicara mengenai the lovers. The lovers, Wak Geng. Yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur udara berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, masih menurut kartu ini, kemungkinan besar manusia itu datang di dalam kehidupan kamu karena mungkin ada sesuatu hal yang dia lihat dari diri kamu, yang dimana sesuatu hal di dalam diri kamu itu membuat diri dia tertarik. Bisa saja dari kondisi keuangan kamu, bisa saja dari sensualitas kamu, bisa saja dari nafsu, bisa saja dari gairah, bisa saja dari kecantikan kamu, bisa saja dari ketampanan kamu, bisa saja dari kepintaran kamu. The lovers. Lagi-lagi saya mengatakan, kamu ini memang pintar. Kepintaran kamu tidak ada tandingannya. Tetapi begitu mengenal yang namanya cinta, kamu menjadi bodoh. Bodoh. Ini pintar. Ini kebodohan. Mengenal ya jadi lebih tinggi kebodohan daripada kepintaran. Nih, Jawa geng. Yang satu pakai logika, yang satu perasaan. Memang dari 12 zodiak ada 4 unsur. 4 unsur terdiri dari logika dan perasaan. Tetapi bukan dalam arti harus mendominasi terhadap salah satu aspek, seimbang. Kalau yang satu logika dipakai, membiarkan kondisi perasaan untuk menyeimbangkan logika, komitmen itu akan berjalan lancar. Tetapi situasinya, manusia itu memakai logika yang lebih identik untuk menunjukkan karakter dia siapa, secara arogan, egois, ingin menang sendiri, mementingkan diri sendiri, menuntut. Apapun yang kamu rasakan di masa lalu, berbicara dari kebahagiaan, itu hanya bersifat sementara, bukan untuk saat ini. Saat ini yang berbicara terhadap diri kamu, pengkhianatan, pertentangan, perdebatan, godaan, resiko, eksperimen, itu yang berbicara terhadap diri kamu atas perlakuan manusia itu. Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki oleh manusia tersebut, saya cukup mengatakan kamu itu sudah memilih pilihan yang buruk. Bukan berarti perkataan saya ini menyudutkan dia ya.
Karena manusia itu kan pernah menjadi bagian kehidupan kamu. Bukan mengatakan manusia itu adalah pilihan buruk, tetapi karakter dia yang menjadikan pilihan tersebut menjadi buruk. Bukan hanya itu saja, manusia itu tidak pernah mau menepati janjinya. Manusia itu seakan-akan tidak mau memberikan suatu keterbukaan atau transparan terhadap diri kamu. The Lovers, kartu pertama. Apa yang harus saya katakan terhadap diri kamu perihal komitmen kamu? Bersifat harmonis, sementara. Bersifat bahagia, sementara. Tetapi kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, yang ingin saya bahas, pergerakan energi manusia tersebut, yang dimana ketika saya ingin membahas pergerakan energi manusia tersebut, kemunculan kartu ini mengarah terhadap pihak ketiga dia. Apakah manusia itu membandingkan pihak ketiganya dengan diri kamu, atau mungkin pihak ketiganya menilai diri kamu ini seakan-akan menjadi pihak ketiga di dalam hubungan yang dijalankan? Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Hierophant. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Hierophant, di mana kemunculan kartu The Hierophant ini seperti memberikan suatu gambaran terhadap diri saya. Ternyata manusia tersebut membandingkan diri kamu dengan pihak ketiganya. Itu yang keluar di dalam kartu kedua, Wak Geng. The Hierophant. Secara tidak langsung, ketika manusia itu menikmati perjalanan terhadap hubungan di luaran sana, manusia itu membandingkan antara pihak ketiganya terhadap diri kamu. Ketika manusia itu membandingkan antara pihak ketiganya dengan diri kamu, justru manusia ini seperti mendapatkan suatu peran yang dimana peran tersebut bukan membimbing diri dia, tetapi mengarahkan diri dia di dalam situasi yang tidak baik di dalam kehidupan dia. Wow, manusia ini mencoba secara perlahan-lahan mencari berbagai perbandingan antara diri kamu dengan pihak ketiganya. Satu poin yang saya katakan tadi, Wak Geng. Manusia itu mendapatkan satu peran yang tidak bisa untuk diharapkan memberikan manusia itu suatu bimbingan yang bersifat positif. Berbeda ketika bersama dengan diri kamu. Ketika bersama dengan diri kamu membimbing manusia itu selayaknya diri kamu mengayomi, selayaknya diri kamu memberikan kepercayaan, selayaknya diri kamu itu menganggap komitmen sakral, selayaknya diri kamu ini selalu berbagi terhadap manusia tersebut. Tetapi manusia itu ketika bersama pihak ketiganya keterbalikan dari apa yang dia lakukan terhadap pihak ketiganya. Manusia itu saling berbagi, pihak ketiganya menutupi. Terjadi perbandingan. Untung manusia ini membandingkan. Muncul kartu The Empress. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Empress, di mana kemunculan kartu The Empress ini kartu yang berbicara mengenai raja dan ratu, King of the King, Queen of the Queen. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata The Empress secara tidak langsung, Wak Geng, kartu ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut ternyata dia belum bisa kehilangan diri kamu. Ternyata manusia ini seperti apa ya yang ingin saya katakan terhadap diri kamu? Seperti mencoba untuk mencari
suatu kesempatan yang dimana kesempatan tersebut ingin mengatakan terhadap diri kamu, kamu yang masih terbaik di dalam pihak ketiganya. Kamu yang bisa mengerti terhadap kehidupan dia. Karena The Empress ini mengatakan kehidupan dia terhadap pihak ketiganya malah cenderung membuat pihak ketiganya lebih sombong. Malah cenderung pihak ketiganya seperti membuat ketidakharmonisan. Malah cenderung mengganggu pemikiran dia, malah cenderung membuat diri dia merasa tidak mendapatkan pergerakan kemajuan, malah cenderung membuat manusia itu tercekik, malah cenderung manusia ini dijauhkan dari keluarganya. Wow, berbeda ya, ya jelaslah berbeda. Hubungan yang sah dengan hubungan yang tidak sah, walaupun hubungan yang tidak sah itu diperlakukan sebagai sah, kondisi batin akan selalu bergejolak, kondisi batin akan selalu bertentangan, kondisi batin akan selalu mengatakan kehidupan tidak lagi mendapatkan kelimpahan. The Empress, kalau saya satukan di dalam kartu The Lovers, ini kamu, ini pihak ketiga, ini pihak ketiga, ini kamu. Yang satu hanya bersifat nafsu, yang satu bersifat mengayomi. Kalaupun manusia itu mengatakan dia bahagia terhadap pihak ketiganya, saya rasa pihak ketiganya akan memandang diri kamu seseorang yang begitu bodoh untuk mempercayai bahwasannya apa yang dia katakan. Saya berbicara seperti ini bukan dalam arti ingin menyudutkan dan membenarkan, tapi apa yang saya lihat sudah terjadi yang namanya perbandingan. Muncul kartu The High of Priestess. The High of Priestess, di mana kemunculan kartu keempat berbicara mengenai pendeta perempuan. Pendeta perempuan dalam arti apa? Batin. Kan? Batin yang berbicara, Wak Geng. Tadi saya mengatakan batin, keluar sendiri kartunya. Kondisi batin yang dimana batin itu seperti orang yang tidak mendapatkan berbagai kemampuan secara psikis atau dalam arti kondisi batin yang tertekan. Nih, Wak Geng. Muncul kartu King of Cups. King of Cups, raja atau ratu yang memegang satu cawan. Cawan yang dipegang ini masih mengatakan secara perasaan, tetapi perasaan masih membandingkan. King of Cups, manusia ini masih mencintai kamu. Manusia ini masih memiliki kasih sayang terhadap diri kamu. Manusia ini masih setia terhadap diri kamu untuk menjaga perasaan dia terhadap diri kamu. Walaupun dia sudah mengikat pihak ketiga tidak menjamin manusia itu bisa hidup tenang, malah membuat manusia itu mempertahankan perasaan dia terhadap diri kamu. Nih, King of Cups. Manusia itu masih fokus, masih berorientasi terhadap diri kamu, di mana ketika manusia itu masih berorientasi secara pemikiran, masih memikirkan kok hubungan yang dia tinggalkan di masa lalu. Ya bagaimana mungkin dia tidak berorientasi terhadap diri kamu. Tadi keluar kartu The Empress. The Empress dengan King of Cups. Yang saya katakan Kak, dia belum bisa kehilangan diri kamu, jelas dibenarkan oleh kartu King of Cups. Nih, belum bisa kehilangan diri kamu. Karena dia masih menyimpan perasaan yang begitu masih cinta. Luar biasa kartu dari kelima ini.
Secara pemikiran ada di sini, secara perasaan ada di sini, secara batin ada di sini. Tetapi ketiga aspek yang saya katakan tadi terjadi ketika manusia itu membandingkan pihak ketiganya dengan diri kamu. Ternyata diri kamu masih memberikan suatu jaminan kebahagiaan di dalam diri dia, walaupun koneksi dari diri kamu tidak ada lagi berbicara. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Strength. Strength, unsur api, berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu Strength, masih kuat perasaan dia terhadap diri kamu. Masih begitu sangat kuat. Tidak bisa dia pungkiri secara batin dan perasaan. Tetapi kalau saya arahkan Strength dengan The Lovers, ketika manusia ini bersama dengan pihak ketiganya, banyak orang yang tidak menghargai manusia ini. Banyak orang yang mencemooh, banyak orang yang menganggap manusia tersebut negatif. Nih, Strength dengan The Lovers. Ketika perbandingan itu terjadi dan seakan-akan membuat manusia itu tidak yakin bahwasannya komitmen dia bisa memberikan suatu perasaan yang tulus. Jelas namanya juga perselingkuhan, kalau tidak materi, status. Saya tidak menyudutkan pihak ketiga, karena bagi saya manusia itu dengan pihak ketiga sama-sama dajjal. Yang satu kurang puas, yang satu mencari. Kalaupun ada satu perbandingan dari manusia tersebut, karena memang ada koneksi secara leluhur kamu untuk membawa manusia itu di dalam situasi mimpi, Wak Geng. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dari keenam kartu yang barusan saya angkat tadi. Sekian dulu informasinya, salam kartu tarot, salam zodiak.